Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Rusmiati, NIM 180302088, mahasiswa akuntansi kelas B pagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengubah data gaji pegawai secara otomatis pada Microsoft Access sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah pemrograman komputer dan juga untuk pengetahuan teman-teman semua tentang kegunaan dalam Microsoft Access. Dalam membuat dan mengubah data gaji pegawai secara otomatis, kita akan menggunakan query. Query adalah objek database yang secara tampilan hampir sama dengan tabel. Tetapi dalam query kita menggunakan expression, atau dalam Microsoft Excel kita kenal dengan sebutan formula atau rumus. Tampilan query sama dengan tabel, namun data-data dalam query bisa kita olah lebih lanjut untuk dijadikan sebagai sumber data pada sebuah form atau report. Sebelum membuat query, kita akan membuat tabel baru yang nantinya akan kita gunakan sebagai data sumber. Kita klik create, kemudian kita arahkan ke tabel. Untuk memudahkan kita dalam mendesain, kita aktifkan mode design view. Akan muncul kotak dialog save. Kita beri nama tabel yaitu tabel gaji pegawai. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Sekarang kita ada pada tampilan design view. Untuk field name, di sini sudah berisi ID secara otomatis. Ini kita ganti menjadi golongan gold. Untuk data type-nya kita ganti number. Untuk deskripsinya ini tidak perlu diisi. Untuk field name yang kedua kita tulis gaji pokok. Untuk data type-nya kita ganti currency. Untuk data yang ketiga kita klik tunjangan. Untuk data type-nya kita juga klik currency. Kenapa kita klik currency? Karena ini menggunakan mata uang. Setelah sudah tersimpan, kita view, kita tulis golongan yang pertama, gaji pokoknya misalnya 3 juta. Di sini tunjangannya 300.000. Untuk tunjangan yang kedua 4 juta. Di sini tunjangannya 400.000. Untuk tunjangan yang ketiga 5 juta. Untuk tunjangannya 500.000. Setelah itu kita save. Kemudian kita klik tabel biodata. Di sini saya akan menambahkan field name yaitu golongan. Kita klik design view. Setelah itu kita tambahkan golongan. Untuk data type-nya kita ganti lookup wizard. Lookup wizard ini digunakan apabila kita ingin mengambil data tertentu dari data yang lain, atau kita juga bisa mengetikkan data tersebut secara manual. Di sini terdapat dua opsi. Karena kita sudah mempunyai data tampil gaji pegawai, kita gunakan opsi yang pertama. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita klik pada tabel gaji pegawai yang akan kita gunakan.
Setelah itu kita klik next, kemudian kita klik golongan karena golongan yang akan kita masukkan pada tabel biodata. Setelah itu kita klik next, kemudian kita pilih golongan. Ini biarkan ascending. Setelah itu kita klik next, kemudian di sini terdapat golongan yang kita tulis tadi, golongan 1, 2, dan 3. Kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Di sini akan muncul peringatan the table must be saved before relationship can be created. Save no. Kita klik yes. Setelah itu kita klik view. Di sini sudah ada field name golongan. Terdapat combo box untuk memilih golongan data gaji pegawai secara otomatis. Untuk pegawai nomor 1 kita pilih misalnya golongannya 3. Untuk pegawai yang nomor 2 golongannya kita pilih misalnya 1. Untuk yang pegawai 3 2, untuk yang pegawai 4 3, untuk pegawai 5 1. Setelah itu kita save. Setelah sudah tersimpan, kita pastikan tabel biodata dan tabel gaji pegawai ini berelasi satu sama lain. Kita klik database tools, kemudian klik relationship. Di sini akan muncul relationship. Jadi pada saat lookup wizard, sistem membuat relasi antara kedua tabel, tabel gaji pegawai dan tabel biodata, di mana relasi kedua tabel menggunakan field golongan. Jadi kita tidak perlu membuat relasi secara manual karena sudah dilakukan oleh sistem secara otomatis pada saat kita menggunakan lookup wizard sebelumnya. Berikutnya kita akan ke menu create. Untuk membuat query, kita gunakan create query design. Kita klik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Terdapat dialog show menunjukkan data tabel yang tersedia. Cara memasukkan ke area ini kita bisa menggunakan add, kemudian menambahkan lagi dan menggunakan add. Untuk cara yang lebih simpel, kita bisa gunakan double klik, akan muncul seperti ini. Kita klik lagi pada tabel gaji pegawai, akan muncul seperti ini. Kita close dulu ini. Di sini karena kita klik double 2 kali, akan muncul secara lengkap dan otomatis beserta relasinya. Di bawah ini sudah ada kolom-kolom, baris-baris, kotak-kotak kecil. Ini fungsinya untuk apa sih? Pada kotak fill ini, kolom apa yang muncul pertama yang akan kita gunakan. Misal yang pertama pada tabel biodata kita klik tabel nomor.
Kemudian di sini show centang. Kalau centang ditampilkan dalam query, kalau tidak berarti tidak ditampilkan dalam query. Untuk cara yang lebih praktis lagi, kita bisa langsung pilih di sini. Pada tabel biodata ini kita ingin memunculkan nama lengkap ini. Tinggal kita double klik, akan langsung muncul di sebelah kanan. Kita klik lagi tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan golongan. Untuk tabel gaji pegawai yang golongan ini tidak perlu kita gunakan karena sudah diwakilkan pada tabel biodata. Kita klik gaji pokok. Setelah itu kita klik tunjangan. Kemudian kita simpan. Di sini akan muncul save as query. Kita query gaji pegawai. Kemudian kita klik OK. Ini relationship-nya kita tutup. Kita lihat diklik data view, di sini sudah otomatis masuk di sini, yaitu gabungan tabel biodata dan tabel gaji pegawai. Setelah itu kita tutup query-nya, kita lihat pada tabel biodata. Untuk pegawai nomor 1, di sini golongannya 3, kita rubah 2. Kita klik save. Kemudian kita lihat di query. Di sini akan otomatis menjadi nomor 2 sesuai pada tabel biodata yang kita edit. Kemudian di query ini akan saya tambahkan total gaji. Kita klik design view, kemudian kita tambahkan di sini total gaji titik 2, kita kasih spasi, kita beri tanda kurung kotak. Setelah itu kita masukkan nama field yang menjadi elemen dalam penjumlahan. Kita masukkan gaji pokok, kita beri tanda kurung kotak lagi. Setelah itu kita tambah kurung kotak, tunjangan, kurung kotak. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita simpan. Kita akan lihat pada dataset view. Di sini sudah otomatis karena tadi kita menggunakan rumus atau ekspresi untuk total gaji. Disinilah perbedaan antara query dan tabel. Kita bisa otomatis untuk menambahkan total gaji serta golongan. Pada saat kita mengganti golongan pada tabel biodata akan otomatis ke record pada query. Bisa kita lihat total gajinya 4
4.400.000, yaitu dari gaji pokok 4 juta ditambah tunjangan 400.000. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan yang telah saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in a Benz.